UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UMKM? UMKM adalah bentuk usaha mandiri dengan batasan tertentu pada pendapatan aset dan jumlah tenaga kerja yang ditetapkan berdasarkan regulasi masing-masing negara. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang. Menurut OECD, UMKM menyumbang sekitar 45% dari total lapangan kerja dan 33% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Keunggulan utama UMKM terletak pada kemampuannya dalam: 1. Mengambil keputusan dengan cepat karena struktur yang sederhana dan minim birokrasi. 2. Lebih dekat dengan pelanggan sehingga mampu memahami kebutuhan dan membangun loyalitas. 3. Fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar atau tren baru. 4. Membangun lingkungan kerja yang aktif, erat, dan kolaboratif karena peran tiap individu sangat penting. 5. Memiliki komunikasi yang langsung dan terbuka tanpa banyak sekat organisasi. 6. Menciptakan inovasi secara cepat karena proses produksi lebih sederhana dan mudah disesuaikan. Dengan kombinasi peran strategis dan keunggulan operasional tersebut, UMKM menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Karakteristik utama jenis-jenis UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Kontribusi ekonomi. Usaha mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian, terutama di negara berkembang. Mereka membantu menciptakan lapangan kerja dan menekankan biaya bisnis. Keterbatasan akses banyak dijalankan oleh individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan formal. Ketiga, fokus lokal. Umumnya menawarkan produk atau jasa yang sangat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tempat usaha tersebut berada. Terakhir, contoh usaha, penjual makanan rumahan, jasa tukang, atau kerajinan tangan lokal. Kedua, usaha kecil. Skala operasional memiliki jumlah karyawan yang terbatas dan volume penjualan yang tidak besar. Kepemilikan biasanya dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dan dikelola secara mandiri. Ketiga, diversifikasi sektor. Usaha kecil dapat ditemukan di hampir semua sektor ekonomi, dari retail hingga jasa profesional. Contoh usahanya, toko kelontong, restoran atau kafe lokal, kantor hukum kecil, atau pabrik rumahan. Izin dan regulasi, ada yang hanya membutuhkan izin usaha sederhana, namun ada juga yang harus memenuhi regulasi ketat seperti panti asuhan, panti jompo, dan tempat penitipan anak. Ketiga, usaha menengah. Pertumbuhan dari usaha kecil muncul dari perkembangan usaha kecil yang berhasil meningkatkan pendapatan dan ekspansi aset. Kedua, kemampuan investasi. Telah mampu membeli peralatan, membangun fasilitas sendiri, dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Ketiga, transisi menuju perusahaan besar. Usaha menengah menjadi jembatan yang memperkuat struktur bisnis sebelum berkembang lebih lanjut menjadi korporasi besar. Ciri umum, struktur manajemen lebih kompleks, memiliki sistem produksi atau distribusi yang lebih terorganisir, serta berpotensi menjangkau pasar nasional atau internasional. UMKM di Uni Eropa. Usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting bagi ekonomi Uni Eropa. Mereka membentuk 99% dari semua bisnis di negara-negara anggota UE, menyumbang sekitar 3,9 triliun euro nilai tambah bagi ekonomi, mempekerjakan hampir 90 juta orang. Karena itu, UMKM disebut sebagai tulang punggung perekonomian Eropa. Untuk membantu UMKM berkembang, UE membuat berbagai program dan kebijakan seperti European Investment Bank atau EIB yang memberi pinjaman ke UMKM. Kedua, European Investment Fund atau EFF yang mendukung pembiayaan inovatif. Ketiga, Small Business Act for Europe, kebijakan khusus untuk usaha kecil. Keempat, Action Plan 2011 dari Komisi Eropa, rencana strategis untuk mengatasi hambatan UMKM mikro, kecil, dan menengah yang sangat penting bagi ekonomi Uni Eropa. UMKM kerap menghadapi kendala seperti 1. Kesenjangan digital, minimnya pemanfaatan teknologi. 2. Sulit akses keuangan, birokrasi kredit dan ukuran usaha menjadi hambatan. 3. Tingginya informalitas, banyak usaha yang tak terdaftar secara resmi. 4. Modal terbatas untuk investasi alat produksi, dan sistem penjaminan belum optimal untuk mendukung pembiayaan. Baik, saya rasa segitu saja untuk penjelasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika saya ada salah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.